قال المؤلف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف الشيخ محمد بن سالم بن حفيظ رحمه الله نفعنا به وبعلومه في الدار آمين في كتابه المفتاح لباب النكاح إلى أن قال حكم الطلاق الغير بائن. حكم الطلاق الغير بائن. حكم الطلاق الغير بائن ويسمى الطلاق الرجعي. حكم الطلاق الغير بائن ويسمى الطلاق الرجعي، وهو أن للزوج مراجعتها ما دامت في العدة، كان يقول رجعتها أو أمسكتها أو رددتها إلى نكاحي سواء رضيت الزوجة أم لا، فإذا قال ذلك عادس له بما بقي من عدد الطلاق، ويجب لها ما يجب للزوجة ما عدا آلة التنظيف. Hukum talak ghair ba'in. Hukum talak ghair ba'in. Talak sebagaimana kemarin ada dua. Ada talak raj'i, ada talak ba'in. Talak raj'i yaitu talak ghair ba'in. Kemudian talak ba'in itu ada dua, ada ba'in sughra, ada ba'in kubra. Sekarang bagian pertama talak raj'i atau talak ghair ba'in. Seorang suami menceraikan istrinya. Apakah ketika dia menceraikan istrinya itu termasuk talak ba'in atau talak ghair ba'in? Talak ba'in atau talak dak ba'in? Tidak, ghair tidak ba'in. Apakah talak rujuk atau talak tidak rujuk? Tidak ada rujuknya. Itu. Ghair ba'in itu talak rujuk. Ada rujuknya. Hukum talak ghair ba'in wa yusamma talak raj'i, yang dinamakan juga dengan talak rujuk, yaitu bagi suami boleh merujuknya. Talak yang suami bisa merujuknya. Kemarin sudah sebenarnya. Talak ba'in itu apa? Sudah kemarin. Ini hukumnya. Setelah dia tahu, oh ini talaknya talak rujuk. Nah, hukumnya macam mana? Hukumnya adalah bagi suami boleh merujuknya. Suami bisa merujuknya selagi perempuan tersebut masih dalam keadaan masa iddah, masih di masa-masa iddah, masa iddahnya, masih di masa iddahnya. Selagi masih di masa iddahnya, suami bisa merujuknya. Kalau tolak ghairu ba'in, tolak yang ada rujuknya. Seperti sang suami mengatakan raja'tuha, aku merujuknya. Merujuknya, bukan merujukmu. Apalagi merujukmu sama kalau depannya berarti. Kalau merujuknya itu berarti jauh. Wongnya tak katik. Sah tak? Sah. Sah merujuk itu tanpa sepengetahuan istri yang ditalak. Tanpa sepengetahuannya sah. Nah, ini seperti contohnya apa? Raja'tuha, aku merujuknya. Balik lagi ni. Au amsaktuha, atau kalau bahasa ininya bahasa Arabnya amsaktuha, artinya aku pegang dia. Aku tahan dia. Kalau bahasa kita apa merujuk itu? Rujuk gitu kan? Aku rujuk dia. Sudah. Itu kalimat rujuk.
Atau bahasanya au radattuha ila nikahi, atau aku kembalikan lagi dia ke dalam pernikahanku. Ini sama kita rujuk juga nih. Aku kembalikan dia ke dalam pernikahan aku. Jadi ini rujuk namanya. Terserah kalau seandainya di tempat lain bahasa rujuk itu rujak misalnya, aku rujak dia, tidak apa-apa. Tergantung bahasanya. Sawa'un radiyatiz zaujah am la, baik sang istri suka ataupun tidak suka. Baik sang istri mau ataupun tidak mau. Baik sang istri setuju ataupun tidak setuju. Ini hukum apa? Hukum talak rujuk. Talak ghairu ba'in hukumnya ini. Jadi sang suami boleh merujuknya. Baik suami si istri tidak setuju ataupun setuju. Ada kala aku rujuk lagi. Pokoknya aku rujuk kau. Jadi sudah sah. Sudah balik lagi dalam pernikahan. Si perempuan tak boleh dulu nikah. Karena dia sudah lagi statusnya sebagai istri orang. Sebagai istri orang. Tak boleh dia menikah. Makanya masa iddah itu dia perhatikan, baik yang si suami ataupun si istri. Istri jangan basing-basing habis diceraikan langsung nikah lagi. Ngomong lain. Tak boleh. Agak dimanfaatkan oleh mantan suami itu. Lajulah kalau nikah. Habis dia akad nikah, misal baik kan, aku rujuk lagi kau. Mana ni? Berlaki dua je ni. Tak mungkin lah berlaki dua. Berlaki tua ya. Berlaki dua tak mungkin. Maka tak sah pernikahannya. Baik si suami tadi merujuk ataupun tak merujuk. Selagi masa iddah itu tak boleh menikah. Ini bahasa yang terapas orang sekarang ni. Itulah anaknya tu jadi tak nurut anaknya. Bukan anaknya. Karena pernikahannya tak sah. Fa idza qala zalika, apabila sang suami mengucapkan kalimat rujuk tersebut, maka lahu bima bagiya min iddatit. Fa idza qala zalika adas lahu bima bagiya min adadit talaq. Apabila sang suami merujuknya, mengucapkan kalimat rujuk itu, maka bagi sang suami sisa dari bilangan tolak, angko talak, angko cerai. Jadi misalnya ini cerai yang keberapa nih? Yang kedua. Dirujuknya sudah cerai dua nih berarti. Kalau seandainya dia menceraikan lagi, cerai tiga nih, talak tiga jadi. Jadi ketika rujuk, cerainya masih tetap, bilangannya masih tetap. Kalau ini yang pertama, seandainya cerai yang pertama, sudah berarti ini talak satu. Pas dia rujuk, balik lagi apa nol talaknya? Dah, talak satu. Kalau seandainya talak dua, sudah talak pertama, kemudian diceraikannya lagi, rujuk udah talak, misalnya tamunya ditalaknya, cerainya, kemudian dirujuk, kemudian ditalaknya lagi. Nah, talak yang kedua ini kan, rujuk, tetap masih talak dua. Nah, itu. Jadi dengan rujuk tidak ada menjadikan talaknya habis. Sudah kita dalam pernikahan lagi, tidak lagi, katik lagi talak satu dah. Tetap itu hitungannya tetap paling tidak lah. Talak satu sudah. Kalau dah dua kali cerai berarti talak dua. Tapi bukan berarti macam ini ya. Misalnya bininya ada dua kok. Si A sama si B. Dia pernah nolak si A. Habis itu nolak si B, talak dua jadinya. Dah. Sikok kalah. Talak sini, sikok kalah. Fa idza qala dzalika adas lahu bima bagiya min adadit talaq.
Apabila sang suami mengatakan rujuk pada si istri, mantan istri, maka kembali lagi dia dalam pernikahan dan tolaknya ya, sesuai bilangannya. Kalau tolak satu, kalau tolak dua tetap. Wajibulaha, wajib baginya, bagi si perempuan. Wajib bagi si perempuan mendapatkan si perempuan ini wajibulaha ini wajib bagi perempuan pada siapa? Wajib bagi laki-laki pada perempuan. Wajibulaha ini wajib pada perempuan. Bagi siapa? Bagi laki-laki. Ma yajibul lizzauj. Wajib bagi perempuan sesuatu yang wajib bagi sang suami. Sang istri. Wajib bagi perempuan sesuatu yang wajib bagi istri. Apa yang wajib bagi istri sama suami? Tak boleh keluar kecuali izin laki. Tak boleh keluar dia. Tak boleh keluar. Tak salah Wajib bagi perempuan apa yang wajib bagi sang istri. Bagi siapa? Bagi lakinya. Tidak sebut ala zauj. Wajib untuk perempuan yang sudah ditalak tadi. Wajib. Apa yang wajib untuk perempuan tadi? Untuk bahasanya. Wajib bagi perempuan yang ditolak, perempuan yang ditolak. Apa yang wajib bagi apa yang wajib untuk istri? Wajib bagi perempuan wajib untuk perempuan yang ditolak. Apa yang wajib untuk istri? Apa yang wajib bagi suami untuk istri? Nafkahinya. Wajib. Bagi suami wajib menafkahi perempuan yang ditolak. Wajib ini. Perempuan juga tak boleh metu. Tak boleh keluar. Kecuali darurat. Kaki ada itu masa iddah itu namanya. Dalam masa iddah dia tak boleh keluar. Itu apa? Wajib bagi sang suami mantannya tadi yang masih dalam masa iddah. Suami mentolak istri, kemudian dalam masa iddah itu wajib bagi mantan suami tadi untuk menafkahi mantan istri. Wajib jika dia menyiapkan tempat. Wajib. Kan perlu tempat tinggal. Perlu tempatnya tinggal. Wajib. Selagi dia nurut. Selagi si istri nurut. Kalau si istri tidak nurut, tidak wajib. Sama seperti sang istri. Kalau istri tidak nurut, tidak wajib laki melakukan kewajiban sebagai suami. Misalnya istri tidak nurut. Baik dek. Misalnya mudik. Anda dia. Tahu mudik bahasa Ustaz Taufik Almarhum. Dek, mudik dek. Dek, mudik dek. Malam, misalkan. Kalau jam 9 tu bunyinya neng. Kalau jam 10 malam bunyinya neng. Kalau jam 10 bunyi macam itu kan. Suami ngajak istrinya ke tempat tidur. Tak galak suaminya sampai pagi masih tak galak juga, sampai subuh. Masih juga berusaha sang suami jam 2 malam bangunnya lagi. Dek. Tak juga masih. Jam subuh masih tak galak juga. Maka sang suami tak wajib menafkahi istri. Makan, carilah dewek kau hari ni. Macam itu. Tak tahu kan ini kan?
Banyak orang tak tahu. Ngambek baik, takut sama bini. Baik kalau tak baik tak anjuknya kayak malam. Nah, kalau dah anjuk juga siangnya. Cai pergi je lah kau dewek. Biarlah tahu mertua. Jangan takut. Tahu mertua, biarlah. Ngapa laki kau dah anjuk ni? Tak tahu. Marah oleh mertua tu. Tanya dewek sama dia tu ngapa semalam tu. Biar dia dewek malu kan. Tanya dewek nah sama dia. Ngapa semalam tu? Nah, ngapa kau? Nah, pasti tahulah itu. Wong tua lah pengalaman. Nah, kan? Pengalaman lah besar ini nih. Anak lah nganten ini kan. Nah, tahu kan? Nah, akhirnya yang dinasihati anaknya. Macam itu. Jangan apa? Jangan apa istilahnya? Kita ni kalau tak tahu tu kalah akhirnya. Apa-apa tu pening pala. Banyak duit tu lah apa. Akhirnya jualannya pokok bereja nak dapat duit. Caranya macam mana, nak mudi ke nak apa. Itu akhirnya jadinya. Kalau seandainya kita beneran tahu caranya macam ini. Kalau dia nolak, kan wajib. Wajib bagi istri terhadap suami untuk mempasrahkan dirinya ketika sang suami menginginkan. Selagi tidak ada larangan. Kalau ada larangan ya sampai dikatakan Nabi, walaupun di pucuk kuda sana. Pucuk sekedup, kan di pucuk kuda ada sekedupnya tu kan. Walaupun sang suami menginginkan harus patuh sang istri tadi. Terus sampai macam itu. Walaupun jangan juga dipraktekkan juga kan. Walaupun sampai itu. Kalau ya kita juga tak tahu sang suami itu lagi pengennya mana tahu kan. Diri kita juga tak tahu. Lagi kepengen. Mana baca? Ngomong tak nyambung. Jalan lurus baik tak belok-belok. Kalau lagi teng ya. Nah, kalau lagi teng, apalagi kalau sudah pernah nyicip. Nah, itu sarah tu kan. Nah, itu sampai macam itu perhatiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap keluarga. Nah, itu kewajibannya. Kewajiban suami terhadap istri adalah menafkahinya, belikannya baju. Baju tu 2 musim. Harus beli ke baju tu. Mogalah baju tu masih bagus. Pokoknya setiap musim beli ke? Sikok paling tidak lah. Allah alam sikok atau 2 pokoknya harus beli. Dalam setahun tu 2 musim. Misal kalau di Arab sana kan ada baju dingin, ada baju panas. Nah, kalau di sini tak tahu kapan musim dinginnya, kapan musim panasnya. Kalau sana adanya memang tak baca kita pakai baju cek ini nih kalau lagi musim dingin. Wah, gatal-gatal kita. Kalau musim dingin, kalau sana adanya baju tu jejak dalaman itu tebal Nah, itu. Ada yang lebih tebal lagi. Beli kah? Tahun depan tu masih bagus, yang kemarin tu tahun kemarin masih bagus. Beli ke tetap? Tetap beli ke, kecuali kalau bini tadi sudahlah tak usah beli kan, belarang. Baru je itu kalau dia ridha. Tak beli ke tetap? Dah belilah. Misalnya beli baju ni, dah beli ke baju yang lama tu jual ke seandainya. Ya sudah, itu milik dia. Nafkahnya wajib. Alat kecantikannya wajib. Beli ke juga. Jangan gunyak, itulah gunyam kita. Sikat gigi beli ke, jangan sampai bau. Itu bagi sang suami wajib memberikan pada istri. Tapi kalau lagi ditolak masa iddah tadi, kewajibannya selain alat bersih-bersih. Alat bersih-bersih tidak ada wajib sang suami memberikannya tak wajib. Waktu masih masa iddah, suami menceraikan istrinya. Kemudian setelah cerai masa iddah wajib suami memberikan nafkahnya, wajib. Setiap hari diberikan nafkahnya sampai masa iddahnya selesai.
Jadi tahu masa iddahnya masih atau belum tuh tahu. Suami itu tahu masa iddahnya sudah selesai atau belum. Wajib. Selagi nurut tadi kan. Kalau dia tidak nurut misalkan sang suami menceraikan istri. Ceraikan istri, kemudian di kontraknya rumah. Kontraknya rumah. Rumah itu aman. Tempatnya juga aman, dia juga tenteram. Tidak nurut. Tenteram dia situ, tak kata alasan, takut aku kalau dewean malam-malam situ. Lain kalau cak itu kan, biarlah aku di rumah, bapak aku Nah, kalau seandainya misalnya tidak nurut juga, tak kalah aku di sini, aku nak yang di situ takut perlu nak hotel bintang 5 misalnya kan. Nah, situlah masih dia kendaan dia itulah. Ada nurut ini kan, tidak wajib untuk dinafkahi. Kalau mendapat sini jangan keluar. Makan kalau aku belikan. Makannya aku belikan. Sudah, pokoknya hari-hari itu ada kau makan. Diberikannya oleh suami, tak boleh keluar. Sudah tak boleh keluar, kapan dia keluar tak nurut berarti. Dan nurut dah wajib suami menafkahinya. Hari itu baik. Kapan dia balik, nafkahi lagi. Jangan sekali itu langsung diputuskan semasa iddah itu dah. Hari Senin dia keluar tak ada izin. Hari Senin tak ada tunjuk nafkah. Selasa balik dia. Seandainya kan malam Selasa balik. Waktu dia balik itu tunjukin nafkahnya. Diberikan nafkahnya. Selasanya tunjukin nafkahnya. Rebunya masih mendap situ, tunjuk nafkahnya. Itu kecuali kalau darurat rumah kebakaran, aku dah galak betul. Apa tak boleh tak diizinkan oleh mantan suami. Betul itu kalau darurat. Nah, itu selain jadi diberikan dalam masa iddah itu tetap sang suami wajib menafkahi mantan istri tadi. Selain alat-alat bersih, sabun, bejolah dewek, sabun, wangi-wangian, bejolah dewek, pon seandainya kan, pakai sabun gayanya, sampunya, bejolah dewek itu. Apalagi bedaknya, bejolah dewek. Kalau dibagusin juga ini, dia ngayap, dia nyari laki lain. Tidak wajib bagi sang suami. Kemudian ketika merujuk, tidak wajib juga harus ada saksinya, tidak wajib. Tidak harus ada saksi ketika merujuk. Tidak harus ada saksi. Tapi sunnah Sunnah ada saksi. Takutnya macam ini kakak. Ketika sang suami merujuk. Misal merujuknya itu sudah 3 bulan dari perceraian. Akhirnya kata si istri, dak katik-katik kau merujuk. Katik-katik kau merujuk itu. Ya sudah kalau cak itu kata suaminya, aku rujuk kau sekarang. Habis masa iddah aku. Sekarang sudah habis masa iddah aku. Tidak percaya aku. Nah ini yang repot. Nah disunahkan ada saksi itu nih. Kalau ada saksi, nah ini saksinya. Kemarin aku ngujuk kau. Kapan kau masa iddah habisnya? Tadi pagi tadi. Nah kemarin ngujuknya. Sudah nih. Jadi lagi istri lagi. Ada saksinya. Tapi kalau seandainya itu sunnah beda harus. Kalau seandainya uji istri tadi. Oh, kau ngujuk semalam ya? Sudah jadi lagi percaya. Sudah tak perlu lagi saksi. Itu kalau seandainya percaya. Itu sunnahnya tuh. Sunnah itu supaya diperkuat. Lain kalau seandainya baru 2 hari. 2 hari akhirnya dirujuknya. Datangnya besoknya kan. Kemarin aku sudah ngujuk kau. Tak percaya aku. Ya sudah gini aku ngujuk kau. Langsung kan jadi kan. Masa iddah kan 3 hari kan. Masa iddah itu baca. Nah, yang masalahnya kalau seandainya dia datang itu masa iddah udah selesai. Padahal dia ngerujuk sebelumnya. Tidak percaya kakek bini itu nih. Nah, itu disunahkan ada saksi. Tapi tidak harus ada saksi. Nah, itu hukum perempuan yang ditolak. Itu perhatikan itu kalau seandainya. Jadi ini juga seorang istri itu nafkahnya itu wajib. Dinafkahi itu wajib.
Kalau seandainya sang suami tidak ada menafkahi, utang. Hitung bae berapa gitu. Jadi utang itu. Lain kalau nafkahi wong tua. Kalau nafkahi wong tua tidak jadi utang. Tidak, ya. Lewat sehari tidak menunjuk nafkah sama wong tua sama anak. Wong tua atau anak. Lewat sehari. Sudah lewat. Berarti tidak menunjuk nafkah. Ya. Dosa atau kewajiban kan. Nah, kemudian besoknya menunjuk double apa? Tidak. Qadha apa? Tidak. Tetap hari itulah yang wajib itu. Kemarin lewat sudah. Tinggal minta maaf sama orang tuanya. Diganti dengan supaya dia bisa memaafkan atau macam mana. Tapi kalau terhadap istri itu jadi utang. Tidak ngenjuk utang. Ninggal ke 2 tahun, catat itu sebenarnya. Kau kali ke nih 10.000 misalkan, atau sekarang ini tidak cukup 10.000 nafkahi untuk istri dewean be sehari berapa misal, ninggal ke 2 tahun berarti 24 juta utang datang mas, totalnya selama mas ninggalkan 24 juta bayar, wajib sang suami membayarnya. Kan suami istri masih nurut, cuma dia beda minta, laki beda dah minta. Aku mas, kalau mas tuh ngomong kirim surat baik, pengen aku datang. Oh, seandainya kan, memang cak itu istri yang cak itu. Istilahnya misal ada wong jauh sama istrinya misalnya kirim surat, mas kapan baik kepengen, aku siap. Mas nak datang atau aku yang datang? Siap. Itu macam itu kan? Kan itu namanya apa? Istilahnya tanda bersedianya sang istri. Sehingga sang suami wajib karena dia bersedia. Cuman mas beda galak. Tapi aku bersedia terus. Masuk nafkahnya. Kecuali kalau dia tidak galak. Tidak hitungan itu. Wah, kau nih 24 juta ini kalau full ini, kau pun ada nurut sama aku sekali. Tak kalah. Bulan ini 2 kali, bulan ini 3 kali, bulan ini total setengah tahun kau tidak kalah. Berarti 12 juta. Nah, kalau seandainya tidak sanggup, ya lepaskan. Lepaskan. Sang suami tidak sanggup, lepaskan. Cerai ke maksudnya. Jadi tidak wajib lagi. Apabila sudah bukan istri lagi, tidak wajib. Selagi masa iddah itu wajib. Nah, kalau seandainya sang istri ridho, sudah selesai. Tidak utang. Sudah selesai, tidak ada jadi utang. Kalau seandainya sang istri tidak rela, lemaknya dia tidak ngenjuk aku nafkah. 3 hari baik tak nunjuk nafkah itu sang istri bisa ngadu ke apa kalau di sekitar nih pengadilan, bisa minta menggugat cerai, bisa 3 hari baik ya turut suami tak nunjuk nafkah, bisa dalam syariatnya itu 3 hari tak nunjuk bisa ke pengadilan. Oke, macam mana kakek panggilnya kakek suami oleh apa pengadilan panggil, kau dah nunjuknya, nunjuknya oleh masalah. Nah, inilah aku pacaknya, nah sudah nunjuknya kan, sudah habis 3 hari dah nunjuk, panggil lagi datang lagi pengadilan, nunjuknya sudah habis selesai 3 hari dah nunjuk lagi, datang lagi pengadilan. Apal nomor suami tu. Macam itu caranya tu. Jadi sebenarnya semestinya tu kan sirot taklik itu tidak perlu lagi kalau kita pelajari. Cuman orang takut. Kalau betina pintar juga. Betina pintar juga, akhirnya kayak lanang dipintarinya. Makanya lanang lebih pintar lagi harusnya. Jadi dia nak mintari, lanang lebih pintar lagi.
lebih pacak lagi. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Bab salat sakinatun najah. Yang jelas ya jangan kalah sama Tino. Maksudnya jangan kalah pinter, kalah calak. Bagus. Bukannya betina seluruh betina, istri maksudnya. Kemarin sampai mana ada pelajarannya? Apa? Angkat tangan sudah? Syarat sujud sudah? Angkat tangan belum angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun yusannu raf'ul yadain fi arba'ati mawadhi'. Inda takbiratul ihram wa inda ruku' wa inda al-i'tidal wa inda al-qiyam min at-tashahhudil awal. Asal disunnahkan mengangkat kedua tangan. Jadi waktu sholat itu kita waktu takbir itu kan ada mengangkat kedua tangan. Allahu akbar. Nak ruku Allahu akbar. Nak i'tidal sami Allahu liman hamidah. Nak sujud Allahu akbar. Dan nak berangkat dari sujud Allahu akbar. Nak sujud lagi Allahu akbar. Kemudian angkat kepala dari sujud entah ke tasyahud awal atau tasyahud akhir atau tegak. Allahu akbar. Angkat tangan tak itu? Disunahkan waktu takbir itu, di takbir tersebut kita angkat tangan. Nah, sini. Disunahkan mengangkat kedua tangan di 4 tempat. Di mana? Ketika takbiratul ihram. Disunahkan. Allahu akbar. Sunahkan. Jadi kalau seandainya tidak mengangkat tangan, sah ada sholatnya? Sah, sunnah. Misalkan Allahu akbar. Kita takbir belum imam ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Atau macam ini. Allahu akbar. Dari sini. Sawu sufukum fa atasut sufuf tamam salat. Allahu akbar. Andai. Boleh? Sah. Sudah angkat tangannya. Sunnah. Sunnah mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Yang kedua ketika nak rukuk. Nak rukuk. Takbir nak rukuk itu. Allahu akbar. Sunahkan. Ketiga ketika i'tidal, berangkat dari rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Disunahkan mengangkat tangan. Keempat, ketika bangun dari tasyahud awal. Nak tegak dari tasyahud awal, tahiyat awal. Allahu akbar. Disunahkan. Kalau dari sujud ke tegak tidak disunahkan. Allahu akbar. Tidak ada saya ini. Kalau tasyahud baru. Kalau dia tahiyat awal baru tegak itu disunahkan untuk mengangkat kedua tangan. Tapi itu perhatikan, disunahkan ngangkat tangan itu ketika takbir. Ketika takbir. Faham takbir yang mana? Allahu akbar. Takbir gitu. Takbir tahu kan? Allahu akbar. Disunahkan ngangkat tangan. Disunahkan ngangkat tangan. Jadi macam ini. Allahu akbar. Bukan macam ini. Allahu akbar. Ini bukan ngangkat tangan ini. Ini lagi nganteng ini. Apa lagi macam ini?
Allahu Akbar. Ini bukan ngangkat tangan, nugun ke tangan. Di sunnah itu dari sini, dari sini. Pas ngangkat itu takbir. Allahu Akbar. Di sini. So. Atau Allahu Akbar. Itu yang sunnahnya tuh. Sunnahnya tuh, sunnah ngangkat kedua tangan itu kapan? Ketika takbiratul ihram. Tuh. Banyakan uang nih. Pas sudah nyampe pucuk ini baru Allahu Akbar. Tidak sunnah. Tidak dapat kesunnahan. Yang apa? Yang disunnah itu takbir itu ketika ngangkat. Macam mana pun ngangkatnya. Misalnya ini deh. Allahu Akbar. Tanda ini kan? Ngangkat ini kan? Allahu Akbar. Tanya nih. Allahu Akbar. Ngangkat namanya. Dapat kesunahan? Dapat. Allahu Akbar. Dapat kesunahan ngangkat kedua tangannya ketika takbiratul ihram. Nah, apa? Dapat. Cuma sempurna tak? Nah, itu. Sempurna tak itu. Yang sempurna itu kalau misalnya dia ngangkat dari mulai ya. Allah. Nah, mulai Allah. Nah, kalau seandainya ini Allah, dapat kesunahannya. Masih ngangkat kan? Allah, dapat. Atau Allah Akbar di sini be. Nah, yang sempurna itu ngangkat Allahu Akbar di sini misal. Atau tadi Allahu Akbar. Nah, yang sempurna itu yang pertama kalinya, yang sempurnanya. Wallahu alam kalau yang kedua tadi. Cuma itu mendekat apa? Lebih banyak dibandingkan Allahu Akbar. Karena kesunahan itu banyak. Di dalam ngangkat kedua tangan itu banyak kesunahannya. Ngangkatnya itu disunahkan pas kita takbir, angkat. Nah, itu. Allah. Ya kalau misalnya kita cek ini Allahu Akbar, tidak dapat yang itu. Tidak dapat apa? Awal ngangkat itu disunahkan, awal takbir disunahkan kita ngangkat. Ini tidak kan? Tapi dapat kesunahan ngangkat tangan di waktu takbir. Dapat itu baik. Nah, kemudian ngangkatnya dua, tidak cukup. Allah. Nah, tidak. Ini biasa baik. Nah, genggang, tidak juga rapat, tidak juga ini. Nah, biasa baik. Sunnah juga. Nah, dapat kan banyak kan kesunahannya kan? Tapi kok itu 1, 2, 3 itu tak tahu lagi kan? Nah, sunnah kan? Ini agak nunduk, sunnah kan? Ini ngadep kiblat, sunnah. Bukan cak ini, Allah, kan? Bukan juga apa? Apa ada lagi uangnya? Nah, bukan cak ini bukan. Nah ini posisinya kayak di mana sunnahnya? Posisinya nih sejajar dengan ini, bahu nih, bahu kita nih. Bahu bukannya Allah kan, sejajar sama bahu. Tingginya jari ini, pucuk jari paling tinggi nih, ini sampai ke sini, sejajar. Tidak ada sampai nempelnya, enggak. Tingginya. Berarti tidak macam ini. Allahu Akbar, dah. Nah, tapi tingginya, nah, sekiranya sejajar ini, jempol sama ini. Allahu Akbar. Tidak nempelnya, enggak tidak harus nempel. Sejajar be. Jadi tingginya tu, tidak macam ini tak. Lebarnya sebidang dada ni. Tidak saya ini. Apalagi saya ini Allahu Akbar. Dah masuk di wikok itu kan. Itu diantaranya. Kemudian ada lagi sunnahnya. Ya itulah. Ya, diantara kesunahannya. Nah, bagi yang misal mengangkat Allahu Akbar, dapat galau itu. Sempurna. Tapi kalau misalnya Allahu Akbar, nah yang ada kiblat tidak dapat. Atau misalnya tidak dapat renggang deh. Ya kan, tidak dapat ngadep kiblatnya, tidak dapat. Itu apa? Kesempurnaannya. Tapi kalau untuk ngangkat tangannya, dia dapat kesunahannya. Sunnahnya ngangkat tangan, dapat. Ngangkat kedua tangannya, dapat ya.
Kemudian ketika ruku, ketika i'tidal, nah itu disunnahkan, sunnahnya juga kan angkat tangan. Kapan? Ketika nak ruku. Kita nak ruku itu, jadi macam ini kan. Min syarri hasidin idza hasad. Takbir kan? Allahu Akbar. Jadi tak katik waktu kosongnya. Dalam solat tu tak katik waktu kosongnya. Zikir kalau. Isinya tu zikir, lawat atau yang lain-lainnya. Istighfar, doa. Isinya berisi zikir kalau. Jadi jangan macam ini. Dan idza hasad. Allahu Akbar. Atau sebalik. Kosong yang ni kata zikir. Jadi baru Allah Akbar. Bagus satu zikir. Dari min syarri hasidin idza hasad. Bernafas. Jangan min syarri hasidin idza hasad. Allah. Habis nafas. Bernafas dulu. Min syarri hasidin idza hasad. Allahu Akbar. Ada apa? Gerakan kita ni, ini zikir kalau Allahu Akbar. Jangan pas kena Allahu Akbar. Ada dapat zikir kosong. Di apa? Ketika nak menuju ke rukuknya. Begitu juga dengan sami Allahu liman hamidah tadi. Sami Allahu liman, mulai ngangkat itu sami Allah. Sami Allahu liman hamidah. Dari apa? Sami Allahu liman hamidah. Angkat tangan dulu. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana sujudnya itu juga begitu. Allah, itu bukan pas sampai di sujud baru Allahu Akbar. Awalnya ianya tadi. Wajibnya bagusnya suaranya kan. Tapi tidak tahu kesunahan. Tuh, sayangnya tuh kadang itu sunnah Sunnah tidak membatalkan. Tapi sayang kalau ditinggalkan. Banyak, bahkan bukan lagi apa? Bukan lagi uang biasa, imam kadang-kadang. Imam bahkan juga bukan uang tidak berilmu. Nah, kalau sholat itu mencari hasil di sana. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ayam. Sunnah ini. Wayat mengangkat tangan sama baik. Allahu Akbar. Sama baik. Selesai beda tipis baik cuma. Setengah detik atau 4 detik bedanya kan. Mengangkat tangan sama tidak mengangkat tangan. Allahu Akbar. Allahu dapat berapa banyak kesunahan itu ketika mengangkat tadi, tangan dilenggangkan sunnah, kemudian tangan ngadepnya tu jarinya macam ini sunnah kan, lebih kuat pula kali 2 tak tahu lagi berapa hitungannya lagi. Nah, itu juga apa ketika kesunahan itu dilakukan, apalagi yang model sepintas baik. Allahu Akbar. Baik, apa susahnya? Amin. Wal maghdubi alaihim waladdallin. Uangnya kami. Amin. Sunnahnya itu kencang amin itu. Kalau mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi dah. Yang kita tahu Hanafi. Amin biasa baik. Kalau nanti mayang di Turki sana, biasa uang amin amin. Nanti kencangkan dewean nanti. Amin. Tapi salat nanti diawasi wong. Kalau kita mazhab Syafi'i disunnahkan aminnya kencang. Allahumma hdina fi man hadait. Amin. Makmumnya. Sunnah itu. Amin. Dapat pahala. Amin. Amin. Cuman amin bae. Aminnya dapat pahala, kencangnya juga dapat pahala. Amin. Tidak. Allahumma hdina fi man hadait. Wa'afina fi man afait. Rasanya kita jadi imam tu, dewean tu lah
Allahumma hdini fi man hadait. Nah, ada diamin kenyo. Atau kita Allahumma hdini fi man hadait. Lagi Ustaz ngapa dak kencang? Kamu dak ngamin kah? Nah, itu sampai macam itu kan. Padahal sunnah sekedar amin bae dapat pahala itu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Yang kencang budak kecil. Cuman belum waladdallin lah, amin dulu. Belum waktunya amin. Amin belum. Tidak sunnah itu. Sunnah itu setelah Fatihah. Setelah Fatihah baru amin. Dallin. Selesai Fatihahnya kan? Amin. Itu sunnahnya. Jadi itu apa? Kita perhatikan, dan sunnahnya yang ringan itu jangan mudah ditinggalkan. Apalagi kita nih model dikit-dikit dosa gawean kita nih. Giliran dosa mudah nian, giliran yang berpahala yang ringan ndak ngelakukannya. Kan sayang kalau macam itu tuh. Alangkah banyaknya dosa kita, alangkah banyaknya kesempatan pahala kita tinggalkan. Dosa kita lakukan banyak, yang kecil-kecilnya, dikit-dikitnya, ringan-ringannya kita dapat juga dosanya. Giliran yang pahala yang ringan-ringannya tidak dapat. Sayang kan? Nah, itu disunahkan angkat kedua tangannya tadi. Saat kalau seandainya solat witir yang serakaat itu, dah kata berarti tasyahud awal. Berarti dah kata angkat tangannya, ya. Atau solat 2 rakaat, dah kata angkat tangannya kecuali 3 rakaat itulah kan. Takbiratul ihram, nak rukuk sama i'tidal, ya. Jadi waktu apa? Tasyahud awalnya dah kata, ya dah kata sudah 3 rakaat itulah. Cuman bukan 3 kan. Takbiratul ihram sekali, rukuk 2 kali. 3 jadinya kan i'tidal 2 kali dalam 2 rakaat kan. Jadi 5 kali angkat tangannya. Kesunahan angkat tangannya. Faslun syurutus sujud sab'atun wallahu ta'ala alam bissawab. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Beb, terkait 2 permasalahan yang tadi barusan dibahas. Jadi tadi tuh yang dari dengar bahwasannya kesunahan di dalam bertakbir itu dimulainya dari atas ke bawah. Misal contohnya tadi Allahu Akbar, biar tidak kosong, biar selalu diisi dengan zikir kan. Nah, tetapi bagaimana kalau seandainya nih, misal nih posisi imam tuh kepengen mengamalkan sunnah yang tadi Habib jelaskan. Nah, tetapi dikarenakan perantara beliau mengamalkan sunnah ini, alhasil ada sih mungkin beberapa makmum yang biasanya nih sholatnya tuh cepat, pas imam kepengen ngamal ke sunnah bersamaan takbirnya dari atas ke bawah tuh makmumnya kadang ada yang duluan misalnya. Misal contoh Allah, makmumnya langsung ini duluan rokok. Nah, itu yang tanggung jawabnya itu imam juga tanggung jawab berdosa atau makmum sendiri yang berdosa karena dia ngedahului imam, dikarenakan imam kepengen mengamalkan sunnah tadi. Nah, terus yang kedua, tadi yang dari dengar bahwasannya ketika mengucapkan amin nih misalnya atau apapun tuh yang berbarengan, kalau mazhab Imam Syafi'inya tuh sunnahnya dikeraskan. Itu kerasnya tuh maksudnya diteriakin sekuat-kuatnya tuh sedang atau gimana Beb? Soalnya kalau memang sunnahnya diteriaki sekeras-kerasnya, takutnya yang di sebelah nih risih. Nah, kalau risih ini mungkin disamakan dengan kias mungkin kias yang kalau seandainya ada orang makan bawang mungkin atau yang cuka yang bisa mengganggu sebelah, itu hukumnya kan makruh kan. Nah, itu bagaimana kalau seandainya
kita pengen ngelakuin sunnah seperti itu, tapi yang sebelah ini risih. Apakah masih tetap dikatakan sunnah, Bib? Mungkin itu saja, Bib. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya, jangan hamim. Ya, amin, jangan hamim. Yang pertama masalah itu apa? Ketika kita melakukan kesunahan, kemudian ada makmum sebab melakukan kesunahan, bukan. Sebab gara-gara si imam ini yang melakukan apa? Kesunahan, jadi si makmum melakukan keharaman. Urusan di dewek itu. Coba imam tu jangan lakukan kesunahan, jadi biar makmum tidak melakukan keharaman. Urusan di dewek itu. Yang adabnya itu kapan makmum bergerak itu ketika bar imam. Allahu Akbar, baru makmum bergerak. Allahu Akbar. Misal contoh lagi, seandainya imam melakukan suatu hal yang membuat dia disunnahkan sujud sahwi. Kemudian imam sujud sahwi. Makmum tak tahu. Mau imam ini, aku sujud lagi nih. Seandainya, atau makmum tahu, imam baik yang lupa, aku tidak lupa. Berarti imam baik sujud, aku tidak sujud. Batal lah si makmum nih, batal. Ketika imam sujud, makmum harus melok sujud sahwi tadi. Apakah berdosa si imam kalau dia sujud sahwi sementara makmum tidak sujud sahwi? Batal solatnya si makmum. Batal solatnya si makmum. Kalau dia tidak sujud, kalau dia masih makmum tidak sujud sahwi, dosa. Kau ngapa kau sujud sahwi tadi? Kami tidak tahu nyangkut kami tadi. Kau yang lupa. Kami tidak lupa, tidak sujud sahwi kami. Sujud sahwi kau yang lupa, aku tidak lupa. Dosa kau tu lah dosa. Tidak macam itu. Ya namanya sunnah untuk lakukan. Hanya saja kita ni kadang mengantisipasi. Tapi kalau sujud sahwi, misalnya sudahlah ada salat sujud sahwi, kaget batal kayak wong ni kan? Kaget wong tu batal. Sujud sahwi ni jarang terjadi. Kalau yang model tadi itu setiap sholat Allahu Akbar, caranya macam mana? Juk tahu. Atau wong tadi tu belajar kau tu. Tak boleh nulu imam, marang imam, tak boleh, berdosa, haram. Marang imam, haram. Nulu imam, haram. Nulu imam, haram. Marang imam, haram. Itu kan apa? Makmumnya harus belajar. Imam sudah belajar, ada belajar dosa pula. Nyesal aku belajar ni. Dosa juga aku belajar ni. Akhirnya jadinya macam itu kan. Nah, dia mestinya tu bukan si imam meninggalkan kesunahan. Mestinya lakukan kesunahan dan juk tahu makmumnya. Kalau pengen nak juk tahu. Kalau tidak ya sudah. Makmum nanda sudah lama repot kena sudah takbir lah sudah langsung. Kena ceramah dulu pula 5 menit kan. Dah langsung lah dah komat. Misal kan sudah nanda. Dia tu lah aku tak tahu tu kalau itu dosa. Ya kau dak tunjuk tahu. Nanda apa? Nanda tahu. Nanda tunjuk tahu. Cak kepahaman. Itu kan akhirnya kan. Macam itu. Kemudian yang kedua, amin. Kalau batasannya kayak anak cari dulu. Wallahu alam. Yang jelas itu memang dikencangkan, tapi tidak ada jerit. Dikencangkan, tidak ada jerit. Dulu kan kita kan tahunya sunnahnya memang kencangkan. Cuman kita tidak nge. Amin. Cak itu kan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Cak itu kan. Sayup kan. Amin. Ada suaranya amin. Sayup tapi kan. Kemudian ketika kita duduk solat di samping, kebetulan waktu itu di samping mufti di mana, di Hadramut sana,
gurunya guru kita, bahkan guru senior pun masih pernah belajar sama beliau. Itu samping itu pas dia amin ya waladhdallin, kejingoan beliau, kedengaran beliau ngencengkan amin, tidak dong kenceng nian itu dah, ada apa, ada tekanan dikit, amin, yang kita ini kan amin. Nah di situ sampai kita pikir kan, oh, ya memang sunnahnya itu kan agak dikencangkan dikit. Nah dari situ kita tahunya, oh ini sunnahnya dikencangkan. Dapat aminnya sunnah, ngencangkannya juga sunnah. Jadi dua dapat, dua kesunnahannya. Tapi ukurannya sebatas mana tuh? Kayak kita jangan lah. Insyaallah ya. Sampai batas mana masalahnya? Nah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Habib sebelumnya jadi Maulana tuh pernah ditanya Habib, oleh seorang akhwat tentang batasan mengangkat tangan seorang akhwat Habib. Karena kan kalau ikhwan kan yang batas telinga tadi kan Habib. Nah jadi makanya karena dia akhwat, jadi Maulana bingung Habib, batas tangan yang untuk akhwat yang di dada itu Habib. Bisa nggak Habib dicontohin gitu? Ya. Terima kasih Habib. Ada dua pendapat, itu ada yang mengatakan sama seperti laki-laki, ada yang sampai sejajar dengan dadonya. Kalau tadi kan sejajar kuping, nah ini sejajar dengan dadonya, bahunya. Jadi macam ini, Allah, sejajar bahu, Allahu Akbar. Kalau perempuan, ada juga itu dalam kitab Baijuri kita baca, ada juga yang mengatakan sama seperti laki-laki, Allahu Akbar. Sama genggangnya sama aja itu. Hanya bedanya kakek kalau perempuan itu dan laki-laki di antaranya tuh sujud, kakek. Beda cara sujudnya sama laki. Laki agak terbuka, agak ngengkeng. Kalau perempuan agak ngapet. Yang ngapet. Kemudian waktu rukuknya juga tuh beda. Itu di antaranya tuh. Kalau angkat tangannya sama juga. Ada yang katakan sama seperti laki-laki, ada yang tadi suka tadi. Lajulah pakailah kalau jangan sebelah-sebelah tapi Allah. Allah taala alam bisawab. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala ridhai, dijauhkan kita dari murkanya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan amal ibadah yang telah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dimaafkan segala kesalahan-kesalahan